Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi di seri tentang healing. Ya, hari ini ada episode yang keempat. Baiklah, sekali lagi, jadi jika saudara belum mengikuti episode 1, 2, dan 3, saya sangat menyarankan saudara kembali dan melihat rekaman yang episode 1, 2, dan 3, karena kita telah belajar banyak tentang konsep, cara pandang, cara berpikir yang sangat-sangat penting sehingga kita bisa bertindak secara akurat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena selama kita berjalan kehidupan kekristenan kita sering kali mendengar statement-statement umum yang beredar di luar sana yang kurang akurat, ya, dalam artian tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun seringkali kita dengar mungkin sebuah tradisi juga yang sering dipraktekkan, tapi tidak akurat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita harus berjalan seakurat mungkin dengan firman Tuhan supaya kita mendapatkan hasil yang optimal seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara, episode 4. Ya, ingat sekali lagi bahwa kita diperintahkan untuk melakukan ministry of Christ. Maksudnya adalah pelayanan Kristus seperti yang Kristus Yesus lakukan selama berjalan di atas muka bumi. Ya, ingat statement-statement yang penting sekali yang dikatakan Yesus sebelum dia naik ke surga. Saudara bisa jumpai di Markus 16 dan Matius 28 ayatnya 18 dan seterusnya. Ya, salah satunya adalah melayani orang sakit, sembuhkan yang sakit. Dan tentu saja sekali lagi seperti yang sudah dijelaskan di episode sebelumnya, ini akan menjadi seperti dua hal, ada kesembuhan untuk kita dan kesembuhan untuk orang lain. Kita selalu bisa berdiri untuk kesembuhan orang lain. Maksudnya adalah berdiri dengan iman kita untuk melayani kesembuhan untuk orang lain. Tapi di sisi lain juga kita berdiri dengan iman kita di dalam Kristus Yesus untuk kesembuhan kita. Untuk kita bisa tetap hidup di dalam divine healing. Ya. Nah, episode 3 yang lalu kita sudah belajar bahwa pada saat kita berdoa, doa kita akan berbeda. Maksudnya adalah kita berdoa dengan memerintah, commanding, dan bukan memohon-mohon atau begging. Sekali lagi mungkin beberapa saudara akan merasa, saya tidak terbiasa dengan ini. Oke, saya mengerti. Ya, karena pada umumnya orang berdoa datang kepada Tuhan adalah memohon. Namun dalam hal kita bicara kaitannya dengan healing, kita harus merubah mindset kita. Kita berdoa tidak dengan memohon, tapi memerintah. Kenapa bisa demikian? Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita, berkata kepada gunung, berkata kepada pohon, gunung suruh pindah, ya, jika ada di depan gunung atau masalah, suruh pindah. Juga pohon kita berkata untuk tercabut, dan itu berbicara tentang problem masalah yang kita hadapi. Jadi kita tidak berdoa kepada Tuhan Yesus, di depan saya ada gunung, ya, tolong pindahkan gunungnya, tolong cabutlah pohonnya. Tidak, kita yang melakukannya, ya. Yaitu membebaskan kita dari keadaan di mana kita tidak harus berbuat apa-apa. Nah, seringkali pemahaman God is in control, saudara pasti sering dengar. Statement itu tidak salah gitu, tidak sama sekali tidak salah, karena memang dia punya control, dia maha dalam segalanya. Tapi jangan lupa, kalau kita kembali ke kitab Kejadian, nanti saudara pada saat belajar tentang the kingdom of God, saudara akan tahu bahwa dia memberikan kuasa, kontrol, kendali, rulership kepada manusia. Sehingga kita hidup di bumi, kita punya kontrol, kita punya kendali. Sehingga atas apa yang terjadi di atas muka bumi ini, hal-hal yang buruk, saya percaya kita semua mengalaminya belum lama, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Dan kita tidak bisa tinggal diam, ya sudah Tuhan berkehendak, apa yang dia kehendaki. Tidak demikian. Karena kuasa diberikan kepadamu. Saat engkau lahir baru, dibaptis Roh Kudus. Sekali lagi, engkau punya kuasa. Oke, sedikit review dari episode 3. Engkau punya otoritas, engkau punya kuasa. Diberikan kepadamu. Yes, engkau lahir baru, dibaptis Roh Kudus, engkau punya otoritas, engkau punya kuasa. Ada di mana ayatnya? Dari mana kita tahu? Ingat, standar kita harus selalu firman Tuhan. Jadi kita harus benar-benar mengerti secara akurat. Yohanes 1 ayat 12. Oke, mari kita baca secara cepat. Oke. Waktu kita tidak banyak, hanya sekitar 27 menit. Oke, saya harus cepat lagi. Buka Yohanes 1 ayat 12. Saudara boleh ikuti dengan versi Alkitab saudara. Saya akan baca dari New King James Version, versi yang bahasa Inggris. Yohanes 1 ayat 12. But as many as received him, to them he gave them the right to become children of God.
to those who believe in His name. Kurang lebih bahasa Indonesia, barang siapa percaya kepada Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah bagi mereka yang percaya. Tapi kata kuasa di situ dalam bahasa aslinya berkata exousia, yaitu otoritas. Otoritas penting sekali. Nah, ke belakang kita lihat di kisah 1 ayat 4, kisah 1 ayat 8, kisah 2 ayat 4 yang berkata engkau akan menerima kuasa pada saat Roh Kudus turun atasmu. Itu kuasa di situ adalah energinya, kemampuannya, bahasa aslinya dunamis. Tenaganya, kuasa, kemampuannya, energinya. Nah, di sini berbicara tentang otoritas. Otoritas penting sekali karena tanpa otoritas kuasa itu nggak bisa kita pakai. Kita punya kuasa, diberi tenaga, diberi energi, kayak diberi senjata, seperti diberi senjata, tapi kita nggak punya otoritasnya, akan menjadi bahaya. Tapi luar biasa, kita percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya menerima Dia lahir baru, dibaptis Roh Kudus, kita punya dua-duanya. Diberi tenaganya, energinya, kemampuannya, seperti senjatanya, tapi juga diberi kuasa, otoritasnya untuk menggunakannya. Lengkap sudah. Nah, bayangkan, kalau banyak anak-anak Tuhan tidak tahu bahwa dia punya kuasa, dia punya otoritas, makanya doanya selalu memohon-mohon, tolong Tuhan, lakukan ini, lakukan ini. Padahal Yesus sendiri sudah mengajarkan kita, engkau yang melakukannya. Bahkan Dia pernah berkata, kau akan melakukan hal lebih besar daripada yang kulakukan. Ya, kau akan melakukan hal yang seperti yang kulakukan, bahkan lebih besar dari yang kulakukan. Yohanes 14 ayat 12, saudara boleh buka sendiri. Gitu. Jadi kita diberi contoh di Alkitab untuk melakukan seperti yang Kristus Yesus lakukan. Nah, episode 4 ini saya akan sedikit menyinggung tentang positioning, posisimu saat engkau mempraktekkan healing. Ya, sebetulnya bukan hanya untuk healing, tapi dalam segala hal pada saat kita berjalan dalam Tuhan. Nah, hanya karena ini seri tentang healing, konteksnya adalah tentang healing. Ya. Posisi kita saat kita mempraktekkan healing, saat kau harus berdiri di depan orang dan melayani kesembuhan. Apakah posisimu? Seperti apa? Bagaimana engkau berdiri? Di mana engkau berdiri? Bagaimana engkau berkata-kata? Kita harus ingat, satu, kita punya kuasa, kita punya otoritas. Dan healing dan sakit penyakit bukan dari Tuhan. Jadi kita memposisikan diri kita, ya, kita mempraktekkan kuasa, sehingga apa yang bukan berasal dari Tuhan harus pergi, harus menyingkir, harus pindah dari orang tersebut. Di dalam mindset kita harus tahu bahwa sakit penyakit bukan dari Tuhan. Maka itu ilegal dan itu harus keluar, harus pergi. Dengan cara apa? Diminta suruh pergi, dimohon pergi, tidak. Atau kita berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan usirlah sakit penyakit itu. Tidak. Kita sebagai petugasnya, tanda kutip, kita sebagai orang yang diberi kepercayaan, kita yang melakukannya dalam nama Yesus. Ingat baik-baik saudara. Ingat baik-baik. Kita punya kuasa, sudah diberi. Yes. Kuasanya sebetulnya punya Dia, tapi Dia memberikan kepada kita. Pada saat Yesus di Matius 28, saat Dia naik ke surga, Dia bilang, aku berikan, aku menyertai engkau. Ingat baik-baik itu, aku menyertai engkau bahkan sampai selama-lamanya, sampai ujung dunia sekalipun aku menyertai engkau. Ya, sehingga kita punya tugas, kita tidak bisa tinggal diam. Tidak bisa tinggal diam. Ya, dan ingat, pada saat engkau sudah tahu, engkau akan harus selalu berada di dalam posisi engkau melayani orang sakit. Oke. Nah, sekali lagi tentang posisi. Saudara ingat cerita, Yesus melayani Yesus berjalan di atas muka bumi 33 tahun setengah. 33 setengah tahun, ya. Tapi hanya 3,5 tahun terakhir dia melakukan pelayanan. Mujizat demi mujizat dilakukan. Benar-benar dia mulai ministrinya adalah 3,5 tahun terakhir. Dan saudara ingat, sebelum dia mulai, dia dibaptis dulu. Ya, ingat saudara, Yesus dibaptis keluar dari sungai, Roh Kudus turun dalam bentuk burung, dan ingat saudara, ada suara yang berkata, inilah anakku, apa inilah hambaku? Inilah anakku yang kukasihi. Ya kan? Kepadanya aku berkenan. Saudara boleh buka Alkitab saudara, saya yakin saudara tahu cerita itu. Inilah anakku. Bapa di surga pun harus mengkonfirmasi Yesus dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dia tidak berkata inilah hambaku. No, tidak. Anak. Kenapa ini penting sekali pemahaman tentang son, anak, sonship, anak. Karena Bapa itu urusannya sama anak, Bapa bukan berurusan sama hamba. Kalau kita bicara sonship, itu bicara fathership. Nah, ketidaktahuan kita
tentang posisi kita bahwa kita anak, itu menyebabkan kita tidak bisa beroperasi di dalam kuasa dan otoritas. Ketidaktahuan kita, ketidakpahaman kita tentang posisi kita sebagai anak menyebabkan kita tidak bisa atau tidak berani beroperasi di dalam kuasa dan otoritas. Ingat, Yesus sendiri dikonfirmasi oleh Bapa di surga bahwa dia adalah anak. Baru setelah itu dia melakukan mujizat melayani. Sebelum itu, tidak satu pun mujizat dia lakukan. Mengejutkan, yes, betul. Mengejutkan. Jadi saudara harus ingat, engkau anak. Engkau lahir baru, engkau anak. Ingat, Yohanes 1 ayat 12. Engkau diberi otoritas sebagai anak. Maka itu kuasanya diberi. Karena kuasa tidak diberikan jika kita tidak berposisi berotoritas sebagai anak. Beda dengan perjanjian lama, saudara. Beda sekali. Beda sekali. Kita harus ingat bahwa kita anak. Oke, sedikit lebih jauh. Oke, mari. Galatia 4. Oke, saya akan cepat. Ya. Saudara boleh buka nanti di video saya mengenai sonship. Jika saudara ingin belajar lebih jauh tentang posisi saudara sebagai anak. Tapi ini penting sekali. Galatia 4 ayat 1 saya baca dari King James Version. Saudara boleh ikuti dalam bahasa Indonesia jika saudara mau. Yeah. Now I say that the heir, as long as he is a child, he doesn't differ at all from a slave, though he is a master of all. Ya, jadi bicara tentang anak ini ada yang namanya kedewasaan. Ya, jika kita tidak tahu ya kita seperti hamba. Seperti hamba itu budak, nggak punya kuasa, tidak punya otoritas. Yang punya hanya anak. Ya, ayat 6 saya belum 4 ke bawah. And because you are sons. Saya ulang. Karena engkau adalah anak apa hamba? Anak. Engkau adalah anak. Maka God has sent forth the spirit of His Son. Dia mengirimkan roh anaknya ke dalam hatimu. Yang berkata, ya Aba, ya Bapa. Dan ayat 7 ini penting sekali. Therefore, oleh karena itu, you are no longer a slave, but a son. Dan seterusnya. Jelas-jelas engkau tidak lagi hamba, melainkan anak. Apa hubungannya dengan healing? Oh, luar biasa, hubungannya besar sekali. Hamba itu tidak tahu isi hati tuannya, tapi anak tahu kehendak ayahnya. Kita tahu kehendak Bapa. Healing adalah salah satu kehendak Bapa. Makanya Yesus melayani di atas muka bumi. Pelayanan dia terbesar adalah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Pada saat dia mengirim murid-muridnya berdua-dua, dia bilang apa? Sembuhkan yang sakit, usir setan, bangkitkan yang mati, tahirkan yang kusta. Seperti itu. Yesus tahu berjalan 100% sebagai anak posisinya. Nah, bagaimana dengan pernyataan bahwa kita ini adalah hamba? Bukankah kita harus melayani sebagai hamba? Ingat, posisimu adalah anak, tapi engkau memiliki hati hamba untuk melayani orang-orang lain. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai hamba, kita akan powerless, tidak ada power. Karena kuasa otoritas hanya dimiliki anak. Tapi kita memiliki hati hamba. Oke, nangkap saudara. Ini konsep penting. Jangan lupa ini konsep penting. Ini konsep penting. Yesus pun demikian. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dikatakan di Filipi 2. Dia mengambil rupa. Jadi dia sendiri yang mengambil rupa. Nggak ada yang nyuruh dia jadi hamba. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Dan merendahkan dirinya. Tapi dia tahu dia tetap anak. Karena saat mulai pelayanannya, Allah Bapa mengkonfirmasi, inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Itu kuasanya bekerja bahkan atas Yesus. Nangkap saudara maksudnya? So this is important. Ya. Nah, begitu kita tahu posisi kita, maka kita tahu kita punya tugas seperti pada saat Yesus berjalan, dia berkata, aku mengerjakan pekerjaan Bapakku. I do the work of my Father. Gitu. Nah, kalau kita berpikir, oke, Tuhan, God is in control, Tuhan pegang kendali atas semuanya, maka itu membebaskan kita dari tugas semuanya.
Ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain, toh Tuhan pegang kendali. Toh kalau dia berkehendak A maka jadi A, kalau dia berkehendak B maka jadi B. Udah kita nggak usah ngapa-ngapain, ngapain kita melakukan sesuatu? Ngapain kita harus menyembuhkan orang sakit? Kenapa kita harus berdiri dengan iman? Toh Tuhan pegang kendali semuanya. Hati-hati, itu berbahaya. Itu menyebabkan error. Ingat, kita harus akurat. Benar, dia punya kendali karena dia maha atas segala. Tapi jangan lupa, pada saat dia memberikan kendali, kuasa itu tuh kendali di dalamnya. Pada saat dia memberikan kuasa itu ada kendali di dalamnya diberikan kepadamu. Gitu. Sehingga kalau di dekat kita ada orang sakit yang harus menumpangkan tangan, bukan Tuhan, tapi engkau. Nangkep maksudnya saudara? Di depan kita ada orang sakit. Kita tidak bisa bilang, ya Tuhan, pokoknya Tuhan berkuasa. Tuhan God is in control, Tuhan berkendali. Kalau dia berkehendak orang ini sembuh, pasti toh sembuh. Itu membebaskan kita dari tugas. Udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Kalau Tuhan berkehendak dia sembuh kok. Gitu. Sampai kapanpun kita tidak akan bergerak, kita tidak akan memenuhi the ministry of Christ, pelayanan Kristus. Gak, tidak. Kalau ada orang di dekatmu sakit, tugas itu adalah tugasmu. Kenapa? Karena kuasanya di situ, di dalam engkau. Rohnya ada di dalam engkau. Maka yang bergerak, menumpangkan tangan adalah engkau. Melepaskan firman adalah engkau. Melepaskan kuasa adalah engkau. Begitu. Ya. Jadi jangan kita berlindung lagi di dalam kalimat God is in control. Seringkali pada saat sesuatu yang buruk kita untuk menghibur, kalimat menghibur, oke, Tuhan pegang kendali. Betul, tapi jangan lupa bagianmu itu ada. Kenapa? Karena kendalinya diberikan kepadamu. Jadi God is in control, benar, tapi God is in control through you. Tuhan pegang kendali melalui engkau. Melalui engkau. Ingat, engkau diciptakan mirip sama dia. Seperti apa ya? Ya kalau kita lihat Yesus gimana dia jalan di atas muka bumi, seperti itulah engkau. Makanya Yesus mengeluarkan statement, engkau akan melakukan apa yang kulakukan, bahkan lebih besar. Kok bisa Tuhan Yesus? Bisa, karena rohku sekarang aku pindahin ke kamu. Gitu. Makanya gak heran dia berikan tugas kepada kita persis seperti tugasnya dia saat dia berjalan di atas muka bumi. Ibaratnya dia 3,5 tahun dia berjalan di bumi, selesai, oke ya. Bukan bilang mulia, oke sekarang giliran kamu. Tuhan, kami nggak siap, kami nggak tahu di mana. Tenang, nanti aku kasih rohnya. Aku kasih rohku nih. Roh itu yang di dalam engkau itu persis sama dengan di dalam Yesus. Itu yang mengajari engkau segala sesuatu. Ingat, mengajarkan kau segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 26. Dan mengingatkan kau akan firman Tuhan. Jadi kita ingat terus. Yes Lord. Kita ingat. Itu pekerjaan kita, itu tugas kita. Ingat, posisi penting. Posisi sonship, sang anak itu membuat kita berada di posisi yang punya otoritas dan punya kuasa. Sehingga kita bingung apa sih hubungannya dengan healing. Begini saudara, kalau saudara beroperasi di dalam healing, melayani healing, saudara akan berkali-kali berada di posisi di mana saudara berhadapan dengan kuasa lain yang bertentangan dengan kuasa Tuhan. Cuma ada dua macam. Kalau bukan the kingdom of God, the kingdom of darkness, cuma dua itu. Kalau kuasanya bukan dari Tuhan, pasti dari gelap. Ingat episode 1, episode 2. Pencuri datang, mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku, Yesus yang ngomong. Jadi ada pencuri dan si aku itu. Cuma dua sisi. Kalau bukan dari sisi kiri, pasti dari sisi kanan. Kalau nggak di gelap, pasti di sisi terang. Kalau bukan kehidupan, pasti kematian. Nggak mungkin di tengah separuh-separuh. Yang kita hadapi jika ada orang tertindas oleh kuasa yang gelap, tugasmu lah untuk melepaskan dia dan membawa dia kepada terang. Dengan cara apa? Melepaskan terangnya. Ada orang tertindas oleh tanda kutip kematian, karena sakit penyakit adalah satu kategori dengan kematian. Maka tugas kita untuk apa? Melepaskan kehidupan. Kita nggak bisa ngomong ya, kalau kehendak Tuhan dia sembuh pasti sembuh. Nggak bisa seperti itu, karena udah nggak bisa kita sembunyi lagi saudara. Tugas kita, siapapun engkau, kalau engkau lahir baru, engkau dibaptis Roh Kudus, engkau punya kuasa itu, engkau punya otoritas itu.
You have to do that. Engkau harus lakukan itu. Pertanyaannya nyadar apa enggak? Cuma itu. Mau atau enggak? Atau kelamaan kita bersembunyi di balik kenyamanan dan kita mengembalikan, udahlah Tuhan aja lah. Ya seperti episode lalu kita belajar, banyak kan orang Kristen justru lupa bahwa kita meminta Tuhan melakukan sesuatu yang dia sebetulnya minta kita untuk lakukan. Tidak bisa seperti itu, saudara. Tidak bisa. Tidak bisa lagi. Nah, satu hal lain adalah compassion. Yesus selalu tergerak oleh compassion. Nah, compassion ini begini, rada susah memang kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi, seringkali pada saat kita melihat orang sakit, ya, lalu ada rasa kasihan ya, dan kasihan dia sakit, gitu. Lalu kita berdoa, Tuhan tolonglah dia, sembuhkan dia. Salah nggak? Tidak salah, tapi bisa lagi lebih jauh. Bukan kita berdoa, minta Tuhan sembuhkan dia, tapi kau melangkah, kau tumpangkan tangan atasnya, dan lepaskan kehidupan, lepaskan firman dalam nama Yesus, engkau sembuh. I speak life into you, into your body. Aku katakan kehidupan dalam hidupmu. Compassion itu tidak berhenti sampai kasihan ya. Itu belum compassion. Compassion yang namanya, saya nggak tahu compassion itu belas kasihan mungkin namanya. Itu pada saat kau melihat, kau tidak berhenti sampai kasihan ya, tidak, tapi melangkah dan let me help you. Tawarkan sesuatu yang ada di dalam diri kita, apa itu? Kehidupan. Lepaskan itu. Itu yang dilakukan Yesus. Dia tergerak selalu belas kasihan. Dia nggak pernah bilang kasihannya orang itu, enggak, sembuhin. Doakan, doakan. Bagaimana doanya? Kita sudah tahu. Tidak memohon-mohon. Jadi pada saat kau berhadapan dengan orang sakit, kau melayani orang sakit, sebetulnya kau tidak berbicara dengan Tuhan. Enggak, kita sudah berbicara terus, berkomunikasi terus dengan Roh Kudus. Tapi pada saat kita berhadapan dengan orang sakit, engkau akan berkata kepada si penyakit, suruh keluar. Keluar dalam nama Yesus. Ingat, Yesus bilang apa? Berkata kepada gunung, beranjaklah. Berkata kepada pohon, tercabutlah. Ya itu, seperti itu. Seperti itu. Jadi orang yang menderita, ya, itu yang harus dibebaskan. Karena kita melihat ada sesuatu yang tidak benar. Ada apa? Ada gelap di situ, ada kematian. Maka kita yang punya terang, kita yang punya kehidupan, datang, lepaskan, bebaskan. Seperti itu. Dan ingat, saudara harus ingat, saudara akan berada di dalam kondisi seperti itu sendiri. Sendiri, yes, engkau sendiri. Engkau plus Holy Spirit cukup. Tidak perlu dengan tim. Datang, oke nanti dulu ya, saya panggil tim, saya datang dulu 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kita beramai-ramai, lebih kuat imannya. No. Ingat, saat melayani kesembuhan, ingat, ada satu konsep yang penting. If Jesus didn't do that, you don't have to do that. Kalau Yesus tidak melakukannya, engkau nggak perlu melakukan itu. Pokoknya dicontoh aja udah apa yang Yesus lakukan. Gak perlu rame-rame, nggak perlu, sendiri. Iya sendiri, dan kau akan selalu berada dalam posisi di mana kau harus menolong orang seorang diri. Jujur, itu akan lebih baik. Loh, apa iya sendiri lebih baik? Karena jika kita berada 2 orang, oke, kita berdoa harus bareng-bareng, berdua sama 3. Ingat, 2 orang, 3 orang di mana kita berdoa bareng mereka, kau tidak tahu iman mereka sampai di mana. Ingat, kau tidak tahu iman mereka. Tapi kau tahu imanmu sampai di mana. Jika engkau berada bersama 2, 3, 4 orang lain, dan iman mereka tidak sampai, atau ada unbelief, itu justru akan menghalangi. Ketidakpercayaan mereka akan menghalangi. Jadi lebih baik apa? Sendiri. Yes, sendiri. Datang sendiri. Doakan sendiri. Layani sendiri. Gitu loh. Lewat telepon bisa. Tidak harus lihat mukanya. Lewat telepon nggak perlu ada lihat muka. Bisa. Karena kuasa Tuhan terbatas ruang dan waktu. Dan ingat, ini hal-hal praktikal yang saudara harus ingat. Ya, karena saudara akan berada di dalam kondisi seperti itu. Ya. Lalu, perlu sekali saudara ingat ya, karena saudara sudah tahu posisi saudara. Jangan pernah berkata, aku ini hanya orang berdosa, aku ini nggak bisa apa-apa. Seringkali saudara dengarkan di dalam doa dikatakan,
Tuhan, kita ini hanya orang berdosa, kita tidak berarti, kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita nggak ada artinya. Stop. Itu udah kelewat, saudara. Jangan pernah berkata bahkan di dalam doamu, aku ini orang berdosa Tuhan. Dulu ya, gitu. Tapi ingat, kau dibebaskan dari itu. Jadi mengatakan seperti itu tidak ada gunanya. Karena apa? Ini sering terjadi kali. Seperti seakan-akan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Serendah-rendahnya, Tuhan aku ini gak berarti. Tuhan aku ini orang berdosa. Hey, itu engkau menggali lagi sesuatu yang sudah dibebaskan dari dirimu. Engkau mengambil lagi sesuatu pakaian lama yang sudah dilepaskan dari dirimu. Kondisi lama. Ada gunanya nggak? Tidak ada gunanya. Loh, bukankah itu merendahkan diri di hadapan Tuhan? Bukan seperti itu caranya. Begini, merendahkan diri, ya, humbleness, kerendahan hati di hadapan Tuhan itu bukan kita berpikir rendah tentang diri kita atau berpikir it's easier in English, lebih mudah di dalam bahasa Inggris. It's not about thinking less of you, but thinking about you less. Ya, bukan mengecilkan engkau, enggak, tapi thinking about yourself, memikirkan tentang dirimu lebih sedikit lagi. Itu kerendahan hati itu seperti itu. Karena apa? Karena kita harus tahu, sekali lagi di konsep harus akurat. Pada saat Bapa melihat engkau, yang dilihat itu bukan luarmu, enggak. Dia melihat ke dalam spiritmu yang paling dalam. Apa di dalammu yang paling dalam? Holy Spirit. Persis seperti Holy Spirit yang ada dalam Yesus. Itu yang dilihat Bapa. Kalau dia melihat luarnya, tiap kita nggak ada yang kepake, saudara. Gitu. Nah, sementara kita jangan lagi kita datang bilang, Tuhan aku ini orang berdosa, aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak berarti. Oh, no, jangan lagi. Kau ditebus, hargamu itu darah Yesus. Untuk membuat kau hidup hari ini, itu pakai darah Yesus. Jadi jangan lagi mengecilkan diri kita seakan-akan kita merendahkan diri kita. Tidak. Tapi kita tahu bagaimana Bapa melihat kita. Beroperasilah, bertindaklah sesuai dengan itu. Gitu. Jadi kerendahan hati bisa jadi palsu. Jangan bilang bahwa saya ini orang berdosa karena dosamu sudah dihapus. Ngapain ngomong-ngomong gitu lagi? Gitu. Kita tahu dulu kita pernah berdosa, sekarang kita dibebaskan. Sudah, itu membawa kita pada batasan pagar di mana kita akan tetap tidak memegahkan diri sendiri. Tapi jangan kita kembali ke sana. Oke, nangkap ya yang dimaksud saudara? Oke, jadi penting sekali positioning. Pada saat kau melayani healing. Positioning, ingat posisimu, apa yang ada Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang menyebabkan kita bisa beroperasi seperti Kristus Yesus. Ingat, kita diberikan pelayanan Kristus. Maksudnya adalah melayani seperti Kristus melayani. Di dalamnya satu paket kemampuan yang ada pada Kristus sudah diberikan kepada kita. Saya tahu banyak hal yang mengejutkan, tapi saya harus sampaikan supaya kita semua bisa berjalan akurat seperti itu. Oke, episode 4 sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you.